Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Angkat kedua tangannya. Sabar. Kurang. Oke, kita berdoa sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana Robi, sudah dapat tempat duduk yang enaknya? Bapak lihat pindah-pindah tadi Robi. Waduh, ceket dia. Ya udah, kita langsung aja ya ke pembahasan materinya. Nah, kita akan bahas materi tema 1. Nah, sebelum mulai, Bapak pengen anak-anak nonton kembali nih video cerita tentang keluarga Pak Tom, ya. Iya, Pak. Oke. Hidup rukun dalam keluarga. Hari itu, keluarga Pak Tom sedang berbincang-bincang di ruang tengah. Dalam ruangan tersebut, tampaklah Pak Tom yang sedang duduk di sebuah sofa bersebelahan dengan adik. Mereka sedang asik berbincang-bincang. Perbincangan mereka mengenai ayah yang pergi ke luar kota. Ayah memberikan sebuah buku. Keluarga Melanie sangat suka dengan bukunya, di mana hal tersebut membuat keluarga Melanie disebut sebagai keluarga kutu buku. Sambil mendengarkan, Melanie juga membuat sebuah karya imajinatif 2 dimensi. Pak Tom tampak menjelaskan mengenai kata ungkapan kutu buku. Di sebelah Pak Tom, sisi lain Ibu Tom ikut mendengarkan sambil tertawa. Sementara Melanie berada di belakang mereka dan mempunyai pendapat yang akan ditampung terlebih dahulu oleh Pak Tom. Nenek yang sedang mendekati mereka juga ingin ikut dalam suasana ceria keluarga itu. Alangkah indahnya jika di dalam keluarga kita saling hidup rukun dan menyayangi satu sama lain. Nah, oke. Sekarang next. Nah, kira-kira dalam cerita tadi itu, tahu nggak itu ceritanya masuk ke dalam penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Kedua. Kedua. Ingat alasannya apa yang kedua? Kenapa sih itu disebut yang kedua? Tahu nggak? Enggak. Abdurrahman? Ceket ya punya dia ya. Gimana Abdurrahman? Kenapa sih tadi di dalam cerita tadi itu disebut kalau cerita itu penerapan nilai Pancasila yang kedua? Suara Bapak kedengaran nggak Abdurrahman? Abdurrahman, kedengaran tidak suara Bapak? Aduh, ceket lagi dia. Kayaknya masalah sinyalnya Abdurrahman. Ya, kenapa sih yang kedua? Tahu nggak bunyi dari Pancasila kedua itu apa? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Kenapa sih itu penerapan nilai Pancasila yang kedua itu ada kaitannya dengan cerita tadi?
Kenapa? Abdurrahman? Aduh, cekit-cekit sinyal dia. Kenapa? Kenapa? Gimana Abdurrahman? Abdurrahman kemarin sudah lihat belum videonya di portal? Oh, cekit-cekit. Kenapa? Aisyah gimana? Kenapa sih dari cerita tadi itu merupakan penerapan dari nilai Pancasila yang kedua? Adil. Adil, iya. Di situ kan ketika ayah memberikan hadiah kepada kakak, dia juga memberikan hadiah kepada Adik. adik. Nah, itu mencerminkan sikap yang adil, ya. Nah, selain yang kedua, ada juga nih penerapan nilai Pancasila yang ada di dalam cerita tersebut. Penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Satu. Satu. Yang kayak satu ya. Kalau menurut Aisyah yang satu, itu penerapan yang seperti apa sih yang satunya? Bunyi Pancasila yang pertama apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira di dalam cerita tadi, ada nggak kegiatan mereka yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ada nggak? Enggak ada. Berarti itu tidak termasuk nilai penerapan Pancasila yang pertama, ya. Kalau misalkan di situ ada kegiatan yang berkaitan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, nah baru itu masuk ke dalam nilai penerapan Pancasila yang pertama. Oke, Abdurrahman tadi di dalam cerita tadi itu penerapan nilai Pancasila tadi sudah disebutin sama Aisyah tuh ada yang kedua. Nah, satu lagi nih, penerapan Pancasila yang ada di dalam cerita tersebut, satunya lagi apa penerapan Pancasila yang keberapa? Abdurrahman. Oke, itu penerapan nilai Pancasila yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kenapa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, itu bunyi Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kaitannya dengan cerita tadi itu apa di dalam cerita tadi itu ada kaitannya nggak dengan penerapan nilai Pancasila yang ketiga ini yang mereka lakukan dalam cerita tersebut? Gimana Aisyah? Ada nggak? Nggak ada. Persatuan Indonesia itu kan berarti tidak ada pertengkaran ya. Tidak ada perkelahian di antara mereka. Hidup rukun. Nah, di situ kan tadi dalam cerita tadi itu kan mereka hidup rukun, saling ketika kakak berpendapat, ayah menampungnya pendapat tersebut, tidak langsung dibilang kalau pendapat si kakak itu salah. Ya. Nah, itu salah satu yang mencerminkan nilai hidup rukun dalam persatuan Indonesia. Nah, kalau misalkan yang pertama tadi kata Aisyah yang kegiatan nilai Pancasila yang pertama itu contoh misalkan Aisyah tuh sholat ya. Nah, itu masuk ke dalam contoh penerapan dari nilai Pancasila yang Persahabatan perwakilan. Kenapa Abdurrahman? Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi kan di dalam cerita tadi itu kakak itu menyukai buku bacaan.
ya. Nah, di sini ada 4 tumpuk buku bacaan koleksi yang Kakak miliki. Nah, masing-masing tumpukan buku ini ada berapa banyak buku? 10. Oh iya, ada 10. Nah, kalau yang di tumpukan kedua ada 1, Adil 2, dan 3, 4, 5, 5, 6, 7, keadilan 8, keadilan sosial bagi 9, seluruh rakyat 10. Indonesia. Oke, ada 10 juga. Abdurrahman. Aduh, keluar lagi dia. Abdurrahman. Oh ya udahlah, nanti Bapak share videonya ini buat Abdurrahman biar paham ya. Oke, yang ketiga, tumpukan buku yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ada 10 juga. Nah, tumpukan buku yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ada 10 juga tumpukan bukunya. Abdurrahman tadi mau nanya apa, Abdurrahman? Sama A tuh dibilang apa? Sama A. S sama A, sa. Gimana Abdurrahman? S sama A. Abdurrahman. Oke. Nah, jadi berapa banyak nih jumlah buku koleksi yang Kakak punya? Kita hitung dulu dari 10 ditambah 10 ini. Berapa? 30, Pak. Kok 30? 10 ditambah 10 ini. Ayo. 10 ditambah 10 berapa? 20. 20. Nah, kemudian ditambah lagi nih 10 di baris ketiga. Ada berapa buku? 30. 30. Tambah lagi 10 di baris keempat. Ada 30 ditambah 10, 40. 40 berarti. Nah, berarti jumlah koleksi buku yang Kakak miliki itu ada sebanyak 40 buku. Nah, next. Nah, sekarang kita lihat koleksi mainan adik. Ya, di kotak pertama ini ada berapa banyak nih mainan adik nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mainan di kotak yang pertama. Nah, sekarang yang di kotak yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ada 7 yang di kotak kedua. Nah, sekarang yang di kotak ketiga ada berapa mainan adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. 7. Jadi ada 3 di kotak ketiga ada 7 mainan juga. Nah, sekarang kita jumlahkan nih ada berapa sih total mainan adik yang dimilikinya? Sekarang 8 ditambah dengan 7. Nah, cara nambahnya gimana? Kalau misalkan seperti ini, 8 itu disimpan di dalam mulut. 11.
Ya. 15. Iya. Caranya yang biar mudah ya, 8 itu disimpan dalam mulut, 7 itu yang di jari. Jadi sesudah angka 8 itu angka 9. Terus 10. lanjut 11, 12, 13, 14, 15. Iya, 15. Berarti hasil penjumlahan dari 8 ditambah 7 itu ada 15. Nah, kemudian ditambah lagi nih 7 di mainan kotak ke-3. Caranya gimana? 15 itu disimpan di dalam mulut, 7 di tujuhnya yang di jari. Sesudah angka 15, angka berapa? Setelah 15, 16, 16, 17, 18, ya. 19, 20, 21, 22. Oke, jadi jumlah 15 ditambah 7 itu adalah 22. Jadi total mainan yang adik miliki itu ada sebanyak 22 mainan. Nah, banyakan siapa nih antara koleksi yang kakak miliki dan koleksinya adik? Punyanya adik. Punyanya adik 22. Punyanya kakak tadi 40. Banyakan mana? Banyakan kakak. Kakak ya. Karena kakak 40, sedangkan adik hanya 22. Abdurrahman gimana Abdurrahman? Aduh, hilang lagi dia. Nah, ya tadi kan koleksi mainan buku kakak itu ada 40 dan koleksi mainan adik itu ada 22. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah karya seni ya, koleksi kakak itu kan bisa aja buku bercerita bergambar. Ya, sedangkan adik itu bisa boneka dan berbagai macam benda yang mainan yang ada di sini. Nah, kira-kira perbedaannya antara karya dimensi yang kakak koleksi dengan karya dimensi yang adik koleksi itu apa bedanya? Aisyah tahu Aisyah? Enggak. Kalau koleksi kakak itu dia termasuk sebuah karya dimensi 2. Ya, berdimensi 2. Kalau mainannya adik itu dia masuk ke dalam karya seni berdimensi 3 dimensi. Kenapa? Karya yang kakak koleksi itu termasuk karya 2 dimensi dan karyanya adik itu masuk ke dalam karya 3 dimensi. Tahu alasannya kenapa? Enggak. Alasannya kalau karya dimensi berdimensi 2 itu dia hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, bisa dilihat ya di bukunya ini dia panjangnya tuh di sini, lebarnya di sini. Lebar dari buku. Sedangkan kalau mainan berdimensi 3 dimensi yang adik koleksi itu dia memiliki volume. Volume itu adalah isi di dalam sebuah benda. Contoh misalkan bendanya seperti ini. Silau ya? Enggak. Nah, ini kita menyebutnya kotak ya. Nah, kalau misalkan di dalam matematika nanti Aisyah belajar di kelas 3 ini disebut dengan kubus. Nah, ya kan berbeda dengan tadi mainan kakak itu kan dia hanya memiliki panjang dan lebar saja, sedangkan ini memiliki volume atau isi. Volume atau isinya? Tahu posisinya di mana? Isinya di mana?
Isinya yang di dalam ini. Ya. Nah, itu yang membedakan antara karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak. Tidak. Kalau nggak, coba deh. Sini Bapak ada ngasih ceritanya kayak gini. Pada sore hari, Benny dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Waktu itu azan asar berkumandang. Benny meminta izin kepada temannya untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat asar. Nah, kegiatan yang dilakukan Benny itu termasuk ke dalam kegiatan penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Ke satu. Kenapa ke satu? Karena di situ dia kan seperti bunyi dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kan dia sholat itu kan merupakan kegiatan atau hal yang dilakukan oleh umat Islam dalam beribadah, ya. Makanya itu masuk ke dalam nilai penerapan Pancasila yang pertama. Kalau misalkan seperti ini, pada hari Minggu, ayah, ibu, Aisyah punya kakak atau adik? Punya adik. Kakak nggak punya? Enggak, oke. Contoh misalkan ya, ayah, ibu, Aisyah, dan adik. Ya, ayah sedang mengepel, ibu mencuci piring, Aisyah menyapu lantai, dan adik yang melap jendela atau kaca. Nah, kegiatan itu Aisyah, ayah, ibu, dan adik lakukan bersama-sama pada hari Minggu. Nah, kegiatan itu yang Aisyah lakukan dengan keluarga Aisyah itu termasuk ke dalam penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Kalau seperti itu. Ketiga. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kesatuan Indonesia. Iya, karena itu bunyinya sesuai dengan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana ayah, ibu, Aisyah, dan adik bekerja sama untuk membersihkan rumah. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini, bentar ya. Ayah memiliki koleksi buku sebanyak 20. Ya. Adik juga pengen mengikuti ayah, tetapi koleksi bukunya adik baru ada 5. Nah, jika digabungkan, berapa jumlah buku koleksi yang ayah dan adik miliki? Kalau digabungkan berarti ini ditambah atau dikurang? Tambah. Ditambah, berarti 20 ditambah dengan 5, yaitu hasilnya adalah 20 simpan di mulut, 5 di jari atau di luar. Sesudah angka 20, angka 21, 22, 23, 24, 25. 25. Berarti koleksi buku yang ayah dan adik miliki yaitu adalah sebanyak 25 buku. Oke. Ini belum nggak? Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Abdur Ya, ini triknya kayak dilihatin. gitu ya. Kalau misalkan penjumlahan itu
angka yang di depannya ini yang disimpan di mulut atau di dalam pikiran. Yang kita jumlahkan yang ini itu yang ada di jari kita. Kalau misalkan pengurangan gimana? Contoh ya, misalkan pengurangannya kayak gini. 15 dikurang dengan 6. Gimana caranya? Caranya kita kebalikannya ya. Kalau misalkan penjumlahan itu kita menjumlah sesudah angka yang di depannya ini, ya. Kalau misalkan pengurangan itu kita mundur, hitung mundur sebelum angka yang ininya. Oke, sekarang 15-nya itu yang di mulut, 6 yang di jari. Sebelum angka 15 itu angka berapa? Hitungan mundur. 14. Nah, kok 15 lagi? Kan mundur. 14. 13. 14. Kok 14 lagi? Hitungan mundur. Ulang. Sebelum angka 15, angka 14. nah, 13. 12. 11. 11. 9. Berarti nilai dari 15 dikurang 6 itu adalah 9. Ya, masih agak bingung ya tadi hitungan mundurnya ya. Ya, itu hitungan mundur. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, udah paham. Dari tugasnya kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Aisyah, Abdurrahman? Kamu masih bingung yang mana? Nggak ada. Bilang sama bapaknya. Bingung yang mana? Bingung. Ada yang bingung. Yang mana yang bingung? Yang mana yang bingung? Masih yang pengurangan, Pak. Masih bingung ini. Yang pengurangan ya. Ya pelan-pelan ya. Itu hitungan mundur. Tadi kan kalau penjumlahan tuh kita hitungan maju ya. Jadi enak karena biasanya menghafalnya maju ke depan ya. Iya, bukan mundur ke belakang. Iya, pelan-pelan. Nah, coba sekali lagi ya. Misalkan soalnya kelihatan nggak tulisan Bapak? Nah, kemarin kita belajar apa ya? Kelihatan. Belajar apa ya? Ya enggak? Baca surah Al-Fatihah. Adik kamu lagi Zoom juga? Enggak. Lalu suara siapa itu tadi ya? Belum sekolah. Oh, belum sekolah. Baru umur berapa adiknya? 5 tahun. Oh, iya. Mungkin suara dari Abdurrahman nih. Abdurrahman, gimana Abdurrahman? Oke, udah nggak apa-apa lah. Nanti Bapak share videonya. Oke, sekarang yang 20 dikurang 7, caranya sama. 20 ini yang kita simpan dalam mulut, 7 yang di luar atau yang di jari kita. Kita menghitungnya mundur. Ya, sebelum angka 20 itu angka berapa? 10. Bukan. Sebelum angka 20. Angka berapa? 9. Ya. Sebelum 18. Iya. 18. 7. Kok cepet? Tangannya kecepatan. Ulang ya.
Sebelum angka 20, angka 19, mm, 18, ya. 19, Sebelum angka 18. 16, Iya. 15, Nah, 17, habis 16. Habis 15. 14, 14. Satu lagi. 14, 13. 13. Berarti nilai pengurangan dari angka 20 dikurang 7 itu adalah 13. Ya, agak bingung ya hitungan mundurnya ya, Aisyah ya. Menulis ya. Oke, ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Ini juga baru kita pertemuan awal, nanti ada lagi pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Oke, kira-kira ada yang masih bingung nggak, Aisyah? Enggak. Abdurrahman gimana, Abdurrahman? Hari apa? Abdurrahman. Hari kemarin, hari Senin, hari ini hari Abdurrahman gimana, Abdurrahman? setelah Aduh, nggak ada jawabannya nih. Oke, kalau misalkan sudah paham, alhamdulillah. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang nggak paham lagi di soal yang Bapak kasih di portal itu bisa nanti tanyakan sama Bapak ya. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada ayah bundanya yang sudah mendampingi, ya, yang membantu dalam pembelajaran Zoom kita pada hari ini. Oke, sebelum menutupnya kita berdoa dulu. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insa nalafil usri illalladzina wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Allahumma adinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, mungkin sekian dulu ya dari Bapak ya. Kita berjumpa lagi di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai nah. Keluarlah.